wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Kita ulas sekilas lagi teman-teman tentang pentingnya materi ini, karena ini nanti akan menyangkut beberapa pemikiran-pemikiran yang kita harus cerdas, harus paham benar dalam menangkap ini tentunya. Jadi perjalanan diri kita, semua anak manusia itu perjalanannya sebetulnya sama. Perjalanannya sama, hanya masa lakunya aja yang berbeda-beda. Kalau perjalanannya sama semua, masa lakunya, waktu yang diberikan oleh Allah yang berbeda-beda. Ya, ada yang masih umur berapa hari keguguran, roh belum ada itu. Ada yang seberapa bulan keguguran, setelah roh ada. Ada yang baru lahir, dikasih target sudah mati, banyak. Baru umur sehari, seminggu mati, banyak. Umur 2 minggu sampai sebulan mati juga tidak sedikit. Umur bulan kurang setahun mati ya banyak. Jadi bedanya antara orang satu dengan orang lain itu hanya target umur sebetulnya. Ya. Target umur, dan kita nggak ngerti apa-apa di situ, minta yang nggak bisa, nolak yang nggak bisa, cuman sombongnya ampun deh manusia ini. Jelas kita ini dari sisi umur saja, minta nggak bisa, nolak nggak bisa, tapi sombongnya ampun, suruh ke Allah aja pada susah, ya itulah karena ada nafsu tadi. Oke teman-teman, kita ulang sejenak perjalanan diri anak manusia dari Adam alaihissalam, kakek kita, sampai nanti manusia paling akhir jelang kiamat tentunya. Berapa miliar jumlahnya hanya Allah yang tahu. Secara umum perjalanannya saya kilas ulang kembali. Kita lihat ini, saat itu kemarin kita sampaikan bayangan umumnya. Ya, adalah zat Allah. Zat Allah, teman-teman. Zat Allah. Ya. Zat apa? Zat Allah. Zat Allah. Pada mulanya, teman-teman, Allah itu ada di alam rahasia. Karena belum ada makhluk. Belum ada matahari, belum ada planet, bulan, bintang, belum ada angin, belum ada air, belum ada panas atau api, belum ada tanah. Apalagi manusia, jin, setan, begini belum. Itu unsur baru semua itu. Belum ada apa-apa. Belum ada makhluk sama sekali. Yang ada baru zatnya Allah. Yang ada baru zatnya Allah. Yang ada baru apa? Zatnya Allah. Allah di alam rahasia. Ya. Allah tiada tapi ada. Tiada tapi ada. Tidak wujud tapi wujud. Nah, kayak kita membahasakan gelombang-gelombang yang nggak bisa kedeteksi oleh alat apapun, aslinya ada. Aslinya ada, tapi tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Itu bagaimana bahasanya? Ada tapi tidak ada, kan begitu toh? Iya makanya ini ada dah. Iya. Iya. Medan magnet itu ada tapi tidak ada. Kita ngomong ada karena ada efeknya. Ya toh? Gelombang-gelombang penghantar sinyal itu ada tapi tidak ada. Ada faktanya, kita bisa nelpon, bisa kirim WA, SMS, ya toh, Facebookan dan seterusnya. Tidak ada, nggak bisa dilihat, nggak bisa ditangkap secara indrawi. Bisanya efeknya. Nah, zat Allah itu juga disebut ada tapi tidak ada. Sebutannya banyak. Wujud tapi tidak wujud. Nah, di sebuah alam yang sangat rahasia. Kita sering populer menyebutnya namanya alam ghaib. Sekarang teman-teman saya tanya, ini teka-teki. Nah, teka-teki. Kalau Allah masih berupa zat, kira-kira Allah sudah punya nama apa belum kira-kira? Belum.
Ya, coba teka-teki ini, teka-teki. Ya. Sudah. Salah kan nggak apa-apa, namanya juga teka-teki ya Sudah. toh. Allah, zat Allah. Belum Ustaz. Ya, Belum zat Ustaz. Allah. Nah, kira-kira sudah punya nama apa belum kira-kira? Belum. Belum. Ya, belum. Oke, nggak apa-apa. Ya. Allah sudah punya sifat apa belum kira-kira? Sudah. Dah. Belum. Yang lain, pendapat yang lain? Kan Belum. nggak harus sama. Belum Ustaz. Sudah. Ya belum, oke. Ya, banyak yang belum, banyak yang sudah ini kira-kira. Nah, Belum. sudah aja. Oke, 50-50 kira-kira ya. Ya, nama belum. Ya toh. Sifat belum, ada yang sudah. Af'al, Belum juga. Belum. ya, kira-kira gimana? Belum Ustaz. Ada belum, ada sudah. Oke, sah semua. Karena juga nggak ngelihat langsung kan ya. Iya. Oke. Teman-teman, bicara tentang zat Allah, siapapun tidak akan bisa memecahkan tentunya. Ya, karena itu siapapun sah saja berasumsi-asumsi selama tidak ya keluar dari tauhid. Itu aja pesan saya. Teman-teman, dalam Al-Quran Allah sudah memberi sinyal yang sangat kuat sekali. Saya tidak akan membahas ayat ini, ya, tapi kapan-kapan lah kalau ada waktu kita bahas. Ayatnya sangat populer dan teman-teman sering mendengar dan sulit sekali ayat ini untuk difaham. Bunyinya ayat ini, Allahu nurus samawati wal ard, dan seterusnya panjang ayatnya, diakhiri nurun ala nur. Nah, ayat ini sulit difaham, tapi yang tertulis ini teman-teman mustaqili bisa nerjemahin itu. Allahu nurus samawati wal ard. Coba terjemahkan, gimana itu? Allah adalah cahaya langit dan bumi. Artinya Allah cahaya alam semesta, cahaya makhluknya. Ini sebetulnya Allah udah mancing kita di sini. Allah udah mancing kita. Allah nur. Nurun ala nur. Saking sempurnanya nggak bisa dibahas Allah itu. Saking sempurnanya nggak bisa dibahas. Tapi Allah di sini sudah memberi rambu-rambu menarik. Nur. Allah nur. Cahaya. Nah, tapi cahayanya kan nggak kayak cahaya yang bisa kita lihat. Karena jenis cahaya itu miliaran. Dan Allah dari miliaran itu yang paling sempurnanya. Sudah, gimana cara membahasnya? Tapi paling tidak kita harus berasumsi-asumsi. Yang paling sempurna ya pasti Allah. Tapi Allah sudah mempertegas dalam ayatnya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, cahaya. Yang cahaya itu ya meliputi alam semesta tanpa kecuali. Nah, silakan teman-teman nanti menjadi mufasir sendiri-sendiri. Kira-kira gimana itu. Dan Allah mempertegas di akhir ayatnya. Saya yang nurus samawati wal ard tadi adalah nur di atas nur. Nur yang paling sempurna. Karena saking sempurnanya, ya sudah. Namanya Allah ya pasti sempurna. Nggak bisa dibahas, barangnya nggak bisa dilihat secara zat. Dilihat nggak bisa, nanti bisanya diroso. Allah itu hanya bisa diroso. Ya toh, akal pun nggak mampu menangkap Allah. Nah, akal ini sangat terbatas. Karena itu dari 100 ahli falsafat yang menggunakan akalnya secara bebas, bisa jadi nanti banyak yang tidak mengakui Allah daripada yang mengakui. Karena keterbatasan akal. Karena Allah ngerti akal itu terbatas, maka Allah selalu menggunakan hati untuk menerima ilmu dari Allah. Namanya wahyu. Namanya ilham. Namanya intuisi. Tapi akal sebagai alat penguat. Pembanding. Penimbang. Yang mengkritisi. Dan seterusnya. Jadi masing-masing punya porsi masing-masing. Tapi yang jelas akal tidak bisa. Menangkap Allah tidak bisa. Bisa tapi cetek.
dengan hukum-hukum logika. Karena ada HP, oh berarti ada yang buat HP. Karena ada mobil, oh berarti ada yang buat mobil. Logika begitu, banding-bandinginya. Loh, ada alam berarti ada yang buat alam. Tapi tidak sedikit yang berpikir ada alam, tapi tidak ada yang membuat alam. Tapi berjalan secara alami. Nah di situ nanti mentoknya akal di situ. Mentoknya akal di situ. Maka Allah tidak memberi peluang amanat pada akal untuk menerima wahyu. Untuk menerima ilham. Wahyu dan ilham itu dari Allah ke nurnya, ke hati, ke sir, ke ruh. Ya akal ikut terlibat, tapi bukan penentu utama. Nah begitu teman-teman. Nah, jadi ayatnya jelas sekali loh ya. Allah sudah memperjelas secara general saja. Allah mempertegas dirinya. Aku Allah adalah cahaya alam semesta ini. Apa artinya? Alam semesta ini ada karena efek dariku. Efek dari nurku. Efek dari cahayaku. Efek dari zatku. Allahu nurus samawati wal ard. Tinggal hatimu duduk di mana di sini nanti. Nurun ala nur. Aku yang sangat sempurna. Karena saking sempurnanya, maka laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Kamu tidak akan bisa menangkap aku dengan logikamu. Tapi aku hanya akan bisa kamu tangkap lewat jalur rasa dan sadar. Maka nanti para ahli ma'rifah yang sudah ma'rifat, dia akan mengalami fana. Ya toh? Rasa yang paling tingkat tinggi fana. Nah, nanti di atas fana ada namanya fana ulfana. Nah, kalau sudah fana ulfana, rasa hilang, kesadaran hilang, tapi di sana ada sesuatu indera dalam sana yang main, yang mampu mengenali kesuhutan pada Allah. Nggak bisa dibahasakan di situ, teman-teman. Nggak bisa dibahasakan. Nggak bisa dibahasakan nih. Jadi mau kuliah dimanapun, ujung negara manapun, dengan profesor manapun, ini bukan kajian akademis, karena sudah menyangkut ilmu makrifat, bukan kajian akademis. Makrifat itu ilmu laku. Buah ilmu dari zikir. Buah dari ilmu hati yang oleh Allah emang secara spiritual, ruhiyah, diberikan kepada orang-orang yang Allah berikan. Maka nggak bisa dibahas toh. Nggak ada toh perkuliahan makrifat toh, nggak ada toh. Di S1, S2, S3, profesor. Nggak ada. Nggak ada perkuliahan jurusan makrifat tuh nggak ada. Karena makrifat sesuatu yang nggak bisa dibahas. Ya. Karena dia pemberian dari Allah. Pengalaman ruhiyah spiritual dalam keadaan yang fana. Fanaul fana. Kemudian akan berimplementasi pada indrawi dan semua sistem tubuhnya yang akan selalu menuju kepada zatnya Allah lewat rasa dan sadar tadi. Nah, maka nggak bisa dibawa ke kuliah. Nanti dosennya nggak paham, repot urusannya. Nah, ini ayatnya jelas sekali, teman-teman. Allahu nurus samawati wal ard. Ya. Jadi saat Allah masih zatnya begini, pertanyaan saya, Allah sudah mencetak sesuatu apa belum? Belum. Belum. Ciptaannya Allah itu namanya af'al. Ngerti nggak? Iya. Ngerti apa enggak? Iya. Ciptaannya Allah namanya af'al. Di dalam af'al ada sifat. Maka ketika Allah masih berupa zat doang, berarti kan masih berupa zat doang. Belum ada satu pun yang dicetak. Ini kira-kira ini ngomong canda-candaan. Kalau belum ada satu pun yang dicetak, yang dibuat, yang diproduk, yang dipancarkan, yang dipercikkan oleh Allah dari nurnya Allah. Kira-kira sudah ada af'alnya apa belum itu kira-kira? Belum. Ya, masalah ya Allah yang tahu. Ini ilmu sulit kok ya. Kita main logika sama rasa dulu. Ya. Belum nyetak apa-apa kok.
Ya berarti belum beraf'al dong. Ya. Belum nyetak apa-apa kok. Karena sifat itu kan nanti melekat pada af'al itu. Berarti ketika Allah belum mencetak apa-apapun, satu hal pun, berarti kira-kira sudah ada sifat apa belum di situ? Belum. Belum. Nama? Nama belum. Nama? Belum. Sudah punya nama belum? Belum. Untuk apa Allah nama? Ayo. Iya, belum. Nah, sebetulnya Allah butuh nama enggak sih aslinya? Enggak butuh. Untuk apa? Yang manggil siapa? Wong Allah sendirian kok. Iya, Allah sendiri, zat Allah sendiri. Wujud yang ahad. Wujud yang tunggal. Belum punya ciptaan. Yang dicipta itu belum ada. Belum ada af'alnya, belum ada sifatnya. Ini masih sendiri zat yang zatnya Allah. Nah, logika nuntun kita, rasa nuntun kita. Loh kalau gitu, insya Allah la'ala shawab, belum punya nama. Belum punya af'al. Belum beraf'al gitu loh maksudnya. Belum bersifat. Nah, penting ini, ilmu ini penting ini teman-teman. Nah, makanya Allah mempertegas dalam ayatnya. Gimana ayatnya tadi bunyinya? Allahu nurus samawati wal ard dan seterusnya. Nurun alan nur. Kapan-kapan kita bahas ayat ini. Bahasanya panjang ayat ini. Nah, oke. Ini paham ya? Ini paham semua insyaallah ya? Insyaallah. Teman-teman saya tanya. Kalau masih berupa zat, dalam konteks seperti ini, zat belum beraf'al, belum bersifat, belum punya nama. Ini candaan lagi nih. Sebetulnya nama itu dibuat untuk kepentingan siapa? Manusia. Bukan manusia doang kali ya, Untuk kepentingan makhluk. Biar bisa dipanggil gitu dah. Dan mengenali. Nah, gitu loh. Sekarang umpama Pak Dadang hidup sendiri di hutan, nggak ada manusia apapun. Butuh nama nggak Pak Dadang? Untuk apa? Yang manggil juga nggak ada yang manggil kok. Iya toh? Kasihan. Iya, karena hidup di komunitas sosial. Loh, kalau manggil nggak pakai ciri khas gimana? Ya toh? Maka dikasih label dang, loh kan enak toh. Ya toh? Ya apa enggak? Ya, Allah juga demikian. Iya. Ketika Allah belum beraf'al, ya toh, dengan sifatnya, maka nama sejatinya bagi Allah tidak diperlukan. Nama itu hakikatnya diperlukan untuk kepentingan penghambaan nanti makhluk. Makhluk kan tidak. Semua orang langsung bisa sampai pada zat nyata dengan hatinya. Maka dirangsang dulu dari nama. Namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Ghafar, Al-Qahar, dan seterusnya. Cuman kebanyakan orang akhirnya hanya kenal namanya, ogah-ogahan belajar af'alnya, sifatnya, ogah-ogahan mengkaji zatnya. Ya, ini parah juga itu. Banyak. Jadi orang Islam tuh lucu-lucu kalau dipikir lucu-lucu. Wis pokoknya optimis dengan membawa nama Allah aja, wis peduli dengan af'alnya, dengan sifatnya, dengan zatnya. Nggak mau peduli, yang penting Allah surga. Enak banget itu. Ya Allah, ya Allah. Jadi kalau Allah sendiri aslinya nggak butuh nama teman-teman secara hakikat. Ya, apalagi ketika masih dalam zatnya. Zat nama itu untuk kepentingan iya, ta'abud. Biar kita manggil Allah, manggil Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Dah, oke. Yang kedua, teman-teman, coba kita lihat yang kedua. Allah berupa zat, belum punya tandaan kita tadi ya, belum punya nama, sifat, af'al, karena memang belum punya ciptaan. Maka Allah berirodah. Maka Allah berirodah dengan kudrohnya. Pengen dengan ketetapannya dan kemampuannya.
pengen membuat makhluk yang pertama. Di banyak bahasa kitab bertajali. Ini kadang orang agak susah memahami. Ya, bertajali. Susah orang memahami bertajali itu. Wes, kalau saya nggak pakai bertajali aja, teman-teman nggak paham bertajali itu. Wes, Allah pengen berirodah, pengen dan berketetapan dengan kemampuan zatnya untuk membuat makhluk pertama. Maka makhluk pertama namanya apa kemarin? Nur Muhammad. Nah, ini Nur dia. Muhammad. Ya toh, namanya diangkat. Ya, namanya Nur. Nur Muhammad. Ini nama ini teman-teman, nama, istilah. Ya, ini istilah, nama. Nanti yang nggak setuju ya monggo, setuju monggo. Di dunia ilmu itu enak-enakan aja kok. Tapi tolong literatur apapun dibaca dulu. Setelah dibaca, direnungi, logika main, rasa main, kejernihan hati main. Nanti dirimu cenderung di mana? Monggo, nggak masalah. Tapi jernihkan hati dan pikiran dulu, baru nanti ambil intisari. Karena membaca apapun kalau hati sudah kotor, pikiran kotor menggunakan pendekatan konfrontatif, ya hidayah Allah nggak akan masuk sampai mati juga teman-teman. Karena hatimu sudah dimenuhi setan, jin, iblis. Jadi soal setuju tidak setuju itu nggak masalah kok dalam dunia ilmu. Itu fair-fair saja itu. Ya itu nggak ada masalah. Tapi cara mendudukkan hati dan pikiran harus benar. Nah, gitu loh ya. Ya oke. Allah berirodah, berkudrah. Ya, mencetak makhluk pertama. Namanya siapa tadi? Nur Muhammad. Kita singkat NM. Nur Muhammad. Ya. Nah, Nih kalau saya bahasakan sederhana nih, saya khawatir teman-teman ini kalau di kitabnya bahasanya kan sulit-sulit sekali nih. Sehingga tidak sedikit orang Islam salah paham. Nah, Allah buat makhluk pertama, ya berirodah, berkudroh, bahasa buahnya kitab nanti bertajalli. Nah, ya. Yang hakikatnya tajalli zat Allah yang tipe tahap pertama, keinginan dan ketetapan fase ke-1, ini teman-teman, sudah mulai ada alam. Karena Allah sudah punya ciptaan, sudah punya makhluk pertama. Sebelum ada makhluk pertama, nggak ada nama alam, nggak ada. Allah nggak butuh waktu, Allah nggak butuh tempat, Allah nggak butuh apa-apa. Nggak bisa dibayangkan, karena saking sempurnanya Allah, zat Allah. Begitu makhluk pertama dibuat, namanya Nur Muhammad ini, sudah mulai ada nama alam. Nah, alamnya namanya alam roh. Kenapa? Ya karena Nur Muhammad itu berupa nur, berupa roh. Roh itu nur bahannya. Nur yang kayak apa ya nggak ngerti, diimani sajalah, itu aja, enak-enakan saja. Yang penting secara ilmiah kita nggak ketinggalan gitu deh. Jadi Nur Muhammad itu berupa apa? Roh. Roh itu berupa apa? Nur. Nurnya kayak apa? Sudah berhenti, nggak bisa begitu. Membahas siapapun nggak bisa. Cuman para ahli ma'rifah, teman-teman, kalau sudah sampai sir dan dikasap oleh Allah, bisa oleh Allah diperlihatkan. Tapi ini nggak bisa dibahas di bangku kuliah, tah. Ini nggak bisa dibahas di buku, tah. Jadi ilmu ma'rifah itu semakin tinggi diungkap, semakin kayak orang nggak jelas. Karena diomong pun juga nggak akan masuk akal. Maka nggak bisa dibahas di dunia perkuliahan oleh apapun dan siapapun. Paling dikira orang gila, ente ngomong apa ente? Karena sifatnya ruhiyah tadi. Kayak Nabi ngomong, saya semalam dari langit ke-7 Sidratul Muntaha, gila ente Muhammad, orang Mekah kan ngomong begitu semua. Iya tak? Iya, nggak percayalah. Dan itu wajar, nggak percaya itu juga wajar. Karena memang kejadian kayak seperti Isra Mi'raj itu sejatinya kejadian substansi puncak kemakrifatan.
Ya logika nggak bisa dong menerima. Bagaimana hitungan jam bisa sampai ke langit? Naik apa? Apalagi saat itu paling canggih naiknya baru naik onta. Kita yang sekarang naik pesawat super canggih aja masih susah mempercayai dalam hitungan jam sampai Sidratul Muntaha bolak-balik. Apaan ini mimpi? Ya, sini Mekah aja 10 jam, pakai jet mungkin bisa berapa jam. Nah, jadi satu sisi wajar, satu sisi nggak wajar secara keimanan. Ya, dah. Alam di sini disebut alam apa, teman-teman? Makhluk pertama ini namanya Nur Muhammad ini. Alamnya alam apa namanya? Alam roh, Ustaz. Alam roh. Ya, harus tahu semua. Ya, harus tahu biar nggak ketinggalan ilmu. Ya, oke, terus angkat. Alam roh. Teman-teman, ada beberapa hadis yang hadis itu Masya Allah dan dipegangin benar oleh para ahli ma'rifah, para arifin di banyak karyanya. Salah satu hadisnya ini. Nggak saya harokati. Udah gede-gede masuk harokati ya. Ya. Hadis pertama intinya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Muhammad yang dimaksud ini hakikatnya adalah Muhammadnya Nabi ya bisa, Muhammad Nur Muhammad ya bisa. Karena sejatinya nanti ending-endingnya ketemu nanti. Nanti makanya kita bahas. Laulaka. Kalau bukan karena engkau ya Nur Muhammad. Dalam konteks nurnya. Dalam konteks kenabiannya, Rasulnya. Ya Muhammad Nabi kita nanti. Tapi substansinya. Kalau bukan karena engkau Muhammad. Nur Muhammad. Muhammad. Sama aja nanti substansinya teman-teman. Kalau bukan karena engkau. Allah bilangnya 3 kali dalam hadisnya. Laulaka. 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 Kalau bukan karena engkau ma khalaqtul aflak, kata Allah. Saya tidak akan pernah membuat alam semesta ini. Ini kalau bukan karena Nur Muhammad. Kalau bukan karena kerasulan, nanti endingnya kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Allah sudah berfirman di hadis ini. Saya nggak akan pernah membuat alam semesta ini. Karena itu alam semesta dibuat, topiknya adalah manusia, teman-teman. Malaikat dibuat untuk khidmah pada manusia. Jin, setan dibuat untuk khidmah pada manusia. Menjadi bagian sistem diri kita. Angin, air, api, tanah dibuat untuk menjadi sistem dari diri kita. Apa yang tidak? Semuanya. Matahari, bulan, semua dibuat untuk ending-endingnya. Iya, kepentingan kita. Maka Allah jelas tuh. Laulaka ya Muhammad. Ma khalaqtul aflak. Andai bukan karena engkau, wahai Nur Muhammad. Dalam konteks kerasulan akhir, wahai Muhammad. Andai bukan engkau. Saya nggak akan buat alam semesta ini. Nah, coba ini. Tolong dicermati ini. Sabdanya Allah ini. Teman-teman. Di hadis lain, cuman ada beberapa ulama yang mandang, hadisnya kurang kuat. Ya, itu diskusi hadis. Terlepas kuat atau tidak, ada hadis yang berbunyi begini. Tapi kalau dilihat dari ayat Quran yang Allahu nurus samawati wal ard, udah sangat tegas sekali. Menurut saya udah cukup dengan ayat tadi aja. Kalau hanya berdalih ini kuat tidak kuat, kembali ke ayat tadi aja. Allahu nurus samawati wal ard, bla bla bla, nurun 'alan nur. Sudah terwakili ini. Ada hadis yang berbunyi ana nurullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad nanti yang ending-endingnya, puncaknya adalah kerasulan ini. Kerasulan Nabi kita. Rasul bilang, ana nurullah. Saya adalah nurnya Allah. Nurnya Allah. Wal alam min nuri. Dan alam semesta dari nurku. Coba nanti kajiannya bagaimana. Kalau teman-teman nggak paham materi-materi ini, ribet ini urusannya. Jadi saya dari nurnya Allah. Nur. Allahu nurus samawati wal ard. Ya dong. Karena Rasul adalah dari Nur Muhammad tadi. Dan Nur Muhammad nanti baru menjadi semua alam semesta ini. Ana nurullah.
Saya nurnya Allah. Dan alam semesta dari nurku. Apa maksudnya nanti? Ending-endingnya, substansinya, kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa nih? Suaranya mati, Ustaz. Disconnect. Oh, ya. Mati lampu kayaknya nih. Pak Dadang lanjutin dah. Pak Abror yang lanjutin. Laulaka. Laulaka. Ya Muhammad. Wa kholaqtal aflak. Yuk lanjut Pak Abror. Lanjut. Ana nurullah. Wal alama min nuri. Udah sampai situ. Kenapa? Satu-satu aja dong, jangan banyak-banyak. Ya, oke. Sorry teman-teman. Apa listrik mati Pak ya? Ada gangguan namanya ya. Ada gangguan jalur internet. Oh, Ya, sudah. oke. Oke. Oh, sudah. Itu langkah kedua ya. Jadi Allah mencetak makhluk pertama namanya Nur Muhammad dan alamnya namanya alam ruh. Halo, siap semuanya udah? Ya, insya Allah siap, Ustaz. Ya, ya. Ayatnya ada, hadisnya ada, tapi ya begitulah. Ada yang memandang lemah dan seterusnya. Tapi selemah apapun dalam konteks hadis ini, kalau saya melihat ayat Allahu nurus samawati wa selesai semua. Sebetulnya selesai semua. Udah. Dengan ayat itu tadi udah selesai semua. Oke, tarik naik Mas Ulum. Ya. Kemudian teman-teman, fase berikutnya, tahap berikutnya, langkah berikutnya, setelah Allah membuat makhluk pertama namanya Nur Muhammad di alam ruh, dilanjutkan iradah dan kudrahnya Allah. Dilanjutkan iradah dan kudrahnya Allah. Yaitu Nur Muhammad tadi, ini begini ntar. Teman-teman saya kasih bahasa lain ya, bahasa di banyak kitab ya. Biar nanti nggak kaget kalau ada orang ngomong kalau saya redaksinya berirodah dan berkudroh. Biar teman-teman lebih enak memahami. Nanti di bahasa yang lain begini bahasanya. Biar nanti nggak kaget. Jadi ketika Allah masih sendiri dalam zatnya, belum membuat apa-apa, belum berirodah untuk membuat apa. Ya. Kemudian Allah ingin mengenalkan dirinya. Karena Allah dalam bentuk zatnya itu sangat rahasia. Maka Allah ingin mengenalkan dirinya. Gitu deh. Maka dalam bahasa aja ini ya. Maka kemudian Allah dari kehalusan yang sangat sempurna. Allah lebih menampakkan dirinya di alam yang relatif agak. Nah, kalau tadi sangat halus ini agak kehalusannya mungkin tidak sehalus yang pertama tadi. Itulah kalau boleh dibahasakan canda. Nah, Nur Muhammad tadi. Nah, dari Nur Muhammad ini masih halus lagi, masih relatif halus. Maka Allah pengen mengenalkan dirinya kepada bentuk yang harus lebih tidak terlalu halus lagi. Nah, maka teman-teman, untuk proses itu Allah menjadikan dari Nur Muhammad ini semua roh dalam kehidupan ini. Semua apa? Roh dalam kehidupan ini. Kehidupan. Ya toh, rohnya Nabi Adam dan 124 nabi, 124.000 nabi. Rohnya 312 rasul.
dan rohnya seluruh anak manusia sudah dibuat oleh Allah, dipercikkan, dicetak, dibuat, dikembangkan. Bahasanya mungkin bisa macam-macam, tapi hakikatnya Allah yang tahu. Dari satu Nur Muhammad tadi, satunya juga nggak bisa digambarin kayak satu apa. Pokoknya kita imani aja lah. Dibuat semua roh yang ada di alam semesta ini. Ya, dibuat semua roh di alam semesta ini. Mau rohnya orang kafir, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang ateis, orang komunis, orang primitif, rohnya jin, rohnya setan, rohnya semua roh lah. Semua roh. Semua roh lah. Tapi kalau dalam kitab disampaikan rohnya lebih kepada manusia. Pada manusia. Ya. Dan roh ini semua. Jadi sebetulnya roh kita dengan rohnya Nabi Adam juga sama umurnya. Nggak ada bedanya. Roh kita dengan rohnya nanti anak yang paling akhir jelang kiamat ya sama umurnya. Roh itu sudah ada semenjak percikan, semenjak pengembangan dari Nur Muhammad. Ditampung, diletakkan oleh Allah di sebuah alam namanya alam misal. Alam apa namanya? Misal. Alam misal. Alam apa namanya? Misal. Nah, ini. Alam misal. Ya. Alam misal. Alam misal. Nah, semua roh ditampung, dikumpulkan di alam ini. Nah, gitu loh teman-teman. Nah, roh ini siapa? Apa? Roh ini percikan dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Allah. Jadi kalau boleh dibahasakan sederhana, bahasa canda. Kalau hakikatnya yang tahu Allah. Jadi dari zat Allah, kemudian menjadi Nur Muhammad, kemudian proses ketiga menjadi nur atau ruh semua, ruh dari makhluk yang ada di alam misal itu. Karena selama ini kita memahami Allah membuat itu kayak tukang robot buat robot. Kan begitu? Kayak tukang mainan buat mainan. Kan begitu tak? Sekarang kalau pohon pisang memproduk anak-anaknya. Nah, anak-anaknya pohon pisang, bagaimana itu bentuknya? Loh, beda lagi toh? Ya toh? Kalau ayam, hewan, dan seterusnya, dia memproduk anaknya bagaimana? Beda lagi toh? Jadi logika kita ini gampang terkontaminasi. Dengan apa yang dilihat dan yang dirasakan sendiri. Sementara Allah tidak bisa begitu. Karena itu kita lebih kepada keimanan sajalah. Iman. Bahwa dari zat Allah buat ini, diimanin saja. Umpama tidak mengimani, ya monggo nggak masalah. Yang penting Allah tetap ada di hatimu. Qul huwallahu ahad. Ini proses ilmiahnya. Mau malas belajar ya monggo. Yang penting hatimu ada qul huwallahu ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, mungkin ada yang malas begitu mungkin. Ya, dah. Alam dari semua roh. Namanya alam apa tadi? Alam apa namanya? Misal. Alam misal. Nah, ini proses, ini fase tajali kedua. Bahasa saya, keinginan dan ketetapan Allah tipe kedua, tahap kedua. Ya. Proses, jadi kehidupan itu prosesnya panjang sekali teman-teman. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakunnya Allah dalam konteks kehidupan, rangkaian kehidupan ini panjang sekali, miliaran tahun. Jadi jangan kun fayakun yang diartikan mukjizat. Maka itu namanya khariqul 'adah. Jadi ketika Allah berkeinginan sesuatu, itu prosesnya juga butuh waktu yang lama. Sesuai yang Allah inginkan dari dosisnya. Nah, yang kedua namanya alami misal. Ya. Jadi semua ruh-ruh banyak. Ini cukuplah di cover dengan hadis inilah. Ana nurullah wal alam min nuri. Semua ruh, banyak ruh tadi toh. Saya nurnya Allah. Dan alam semua dari nurku.
Walaupun sebagian saudara kita menganggap hadis ini lemah. La aslalah, silakan menganggap nggak masalah. Itu hanya diskusi soal derajat hadis saja toh. Dah. Nah, naikkan lagi Mas Ulum. Ya. Teman-teman, ketika Nur Muhammad memercikkan, membuat, ya, menjadikan dirinya banyak roh dari roh alam semesta ini. Berarti roh jumlahnya miliaran di situ. Ya toh? Saat itu terjadi apa kemarin? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi Allah nanya ke Nur Muhammad yang disaksikan oleh percikan-percikan nur semua tadi, roh semua di alam semesta tadi, yang di alam misal tadi. Alastu bi rabbikum? Allah nanya pada ya Nur Muhammad dengan segala percikannya tadi. Alastu bi rabbikum? Nur Muhammad dan semua percikan roh semua tanpa kecuali menjawab qalu bala syahidna. Qalu bala syahidna. Ini tidak diceritakan di Al-Qur'an, tapi hadis yang menceritakan. Ya lagi-lagi begitulah. Sebagian mengatakan hadis kuat, sebagian lemah. Monggo nggak masalah. Itu hanya pandangan-pandangan derajat hadis saja kok. Nah, dah. Kemudian terjadi lagi. Nah, kalau yang ini ada di Al-Quran. Yaitu ikrar syahadat yang kedua. Ketika di alam kandungan ibu. Allah bertanya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini Allah nanya pada Nur Muhammad dan jiwa. Jiwa itu adalah komponen unsur dari tanah, air, angin, dan api. Dalam bentuk substansi. Dalam bentuk substansi. Ditanya oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kalau ini ada di Al-Quran. Kalau yang ini ada Al-Quran. Kalau yang ini ada Al-Quran. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, dah. Nih, biar tahu runtutannya, Dah, angkat lagi Mas Ulum. Kemudian teman-teman, setelah roh semua dicetak, setelah semua roh di alam ini dibuat semua dan diletakkan oleh Allah di sebuah alam namanya alam misal. Yang pertama tadi adalah alam roh. Yang kedua alam misal. Ini masih halus sekali. Masih halus. Allah berkehendak lagi. Allah berkehendak lagi. Yang ketiga tentunya. Maka kemudian proses yang ketiga, kita lihat di sini. Kemudian Nur Muhammad berproses menjadi badan kasar. Jasad. Jisim. Wadah kasar badan kita ini. Nah, ini nanti ketemu dengan ilmu modern. Saya baca di ilmu modern ketemu. Oh, berarti penelitian modern alhamdulillah canggih juga, luar biasa. Karena penelitian modern, teman-teman baca buku-buku teori modern nanti ya. Karangannya Einstein dan seterusnya, banyak ahli lain itu. Hampir semua ahli sepakat bahwa semua materi fisik kehidupan ini di alam ini terbuat dari 4 unsur utama. Tanah, air, angin, dan api. Tanah itu dari air. Air dari angin. Angin itu dari api. Lah, nanti ketemunya kalau di ilmu TN, di ilmu hati, api itu asalnya dari Nur Muhammad. Api itu nanti asalnya dari Nur Muhammad. Nah, ketemu di situ. Oh, cuman para ilmuwan tidak menggunakan istilah Nur Muhammad. Dia hanya mengatakan semua benda fisikly alam semesta sebetulnya terbuat dari 4 unsur ini aja. Dia tidak pakai angin, pakainya gas kalau dalam ilmu modern itu. Oh, berarti ketemu. Ya, ketemu, ada masalah. Bagus berarti. Jadi saya ulangi lagi teman-teman, Nur Muhammad ya jadi roh masih sangat halus sekali toh dimensi roh itu. Kemudian berproses Nur Muhammad menjadi
badan kasar atau jasad. Badan kasar kita alam semesta ini teman-teman, badan kasar itu punya sebutan dalam sebuah hadis. Ya, badan kasar inilah, badan kasar kita inilah, jisim kita inilah, jasad kita inilah. Di sebuah hadis disebutnya Muhammad. Disebut apa namanya? Disebut apa teman-teman? Muhammad. Nah, nanti hubungannya dengan Nabi kita apa? Nanti ntar dulu kita pahami ceritanya dulu. Nah, jadi badan kasar kita, badan kasar siapapun anak manusia tanpa mengenal pandang bulu agama, ya, badan kasar itu disebut Muhammad. Ini nama, sebutan dalam satu hadis, sebutan badan kasar, jasad, jismun, orang Jawa nyebut rogo. Ya, disebut Muhammad. Berarti Muhammad ini, badan kasar atau jasad ini sebetulnya proses kasar dari apa teman-teman? Proses kasar dari apa ini? Halus. Proses kasar dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Bisa dimengerti ini? Insyaallah. Ya, oke. Ini fase ketiga, fase tajalli ketiga. Iradah dan kudrah Allah yang ketiga. Coba diangkat lagi. Nah, Lah, fase ketiga ini teman-teman. Nah, fase ketiga. Ini disebut dengan alamul ajsam. Yang pertama alamul ruh. Yang kedua alamul misal. Yang ketiga alamul ajsam, alam ajsam. Jadi sudah berupa barang kasar, benda kasar. Ajsam. Kenapa? Ya itu tadi. Karena Allah pengen mengenalkan dirinya. Kalau tidak begitu, makhluk tidak akan bisa mengenali Allah nanti. Nah, gitu loh. Maka dibuat oleh Allah dengan tahap-tahap, fase-fase seperti ini. Ya, alam ajsam. Nah, segala benda lahir, segala fisikly lahir, segala material lahir, fisikly alam semesta ini bagian dari tahap proses ketiga ini. Dalam konteks kita ya manusia tentunya. Dalam konteks kita manusia. Itu makna bahwa hakikatnya alam semesta dibuat oleh Allah. Nggak kayak Allah buat robot. Nggak begitu. Iya. Prosesnya adalah proses iradah. Dari zatnya Allah berirodah. Jadi tahapan iradah yang hakikatnya nanti inti ya Allah sendiri. Gitu loh. Tapi ini nggak akan bisa ditangkap kalau belum makrifat. Nggak bisa. Profesor doktor membahas. Itu berarti ilmu yang dibahas di luar hati. Sementara kemakrifatan di dalam hati. Dalamnya dalam sono. Maka nggak ketemu. Maka ahli makrifat meneng aja. Ngomong nanti ya dikira orang gila kan. Karena nggak akan mampu. Logika nggak akan mampu. Dikuliahkan juga nggak masuk akal. Maka nggak usah percaya dulu, tapi buktikan. Nah, cara membuktikan laku kemakrifatan. Laku tauhid total. Laku ihsan yang sempurna. Gitu loh teman-teman. Ya enak toh, nggak usah percaya dulu, buktikan. Nah, gitu enak toh, ngomong gitu aja masa nggak bisa. Ya. Ya, jadi yang ketiga alam apa namanya? Alam ajsam, alamul ajsam, segala materi fisik di alam semesta ini. Ini dalilnya juga mudah dari ayat tadi, Allahu nurus samawati wal ard. Ketemu semua di sana. Dalam konteks hadisnya yang perselisihkan derajatnya tadi, ana nurullah wal alam min nuri. Selesai. Saya nurnya Allah dan alam semesta dari nurku. Semua berangkat dari situ sejatinya.
Tujuannya apa? Allah pengen mengenalkan dirinya. Pengen mengenalkan dirinya pada Dadang, pada Abror, ya toh, pada Gatot, pada Safruddin, pada Umar, pada Cia, pada Asri, pada makhluknya semuanya. Allah pengen mengenalkan. Karena di dalam dirimu nanti ditutup setan, jin, dan iblis dengan hawa. Andai Allah tidak ngasih piranti ini, tidak ngasih tantangan ini, siapapun bisa ketemu Allah dong. Tetapi Allah pengennya membuat tantangan. Irodahnya Allah seperti itu, kudrahnya Allah seperti itu pada diri kita. Biar ada keringat di diri kita. Biar ada peran akal di diri kita. Maka dikasih tantangan-tantangan dalam diri kita. Nah gitu lah. Pengen kaya, kerja. Kan begitu toh? Pengen ma'rifat, ya harus ngerti ilmunya. Harus laku zikir yang istiqomah. Begitu toh. Jadi dikasih tantangan-tantangan diri kita. Nah gitu. Padahal kalau Allah pengen buat semua makhluk langsung sampai Allah, ya mudah sekali. Nggak ada urusan, itu mudah sekali. Tapi Allah nggak mau. Allah maunya yang kayak sekarang ini. Ada yang diberi, ada yang enggak. Ada yang diberinya cepat, ada yang sedang, ada yang lama. Ada yang mungkin jelang mati. Ada yang nggak diberi-beri sampai mati. Mungkin begitu permainannya Allah seperti itu. Tapi walaupun nggak diberi, dia selalu bisa melihat Allah dengan husnudzon, ya berarti sama aja. Nah seperti ini. Nah ini tahapan ketiga. Jadi alam ruh, alam misal, alam ajsam. Nah paham ya? Sampai ini paham semua teman-teman? Paham ini, paham ini? Ya, nanti kalau nggak paham nanya. Ini bicara generalnya dulu biar teman-teman tahu alurnya. Sekarang proses fase ketiga ini berarti proses alam ajsam ini ya. Coba ini kita lihat nih. Teman-teman, sadar apa tidak sadar, seluruh makanan di bumi ini asalnya pasti berangkat dari tanah. Nancep di tanah. Sadar atau tidak sadar. Minuman juga sama. Walaupun minuman merek apapun, asalnya dari dimensi air. Atau buah yang diperas menjadi air. Jadi ending-endingnya semua makanan dan minuman pasti asalnya tanah. Dan di dalam tanah ada unsur air. Ada unsur angin. Juga ada unsur api. Teman-teman harus sadar itu. Nah, unsur tanah, air, angin, api ada di makanan dan minum. Makanan dan minum. Makanan dan minum. Minuman. Gitu. Kita makan. Ya Pak enggak? Makan apa aja lah. Makan. Minuman apa? Makan. Ingat. Di dalam makanan dan minuman yang kita makan, kan asalnya dari tanah, dia sudah mengandung unsur-unsur tanah, air, angin, api. Nah, gitu loh teman-teman. Dimakan. Setelah dimakan jadi apa? Nah, intisari dari makanan apa teman-teman? Jadilah mani, sperma dan ovum. Dan dalam bahasa agama ini, dan madi. Madi itu teman-teman, cairan yang tidak seputih sperma, dia keluar biasanya ketika orang relatif melamun. Melamun lain jenis, tapi bukan sperma, tapi cairan putih. Itu namanya madi dalam bahasa agama. Nah, intisari makanan itu kurang lebihnya super intisarinya namanya mani, sperma, ovum. Ya. Sperma, ovum. Di Al-Qur'an ada ini, Ya. Nah, atau madi. Kalau madi itu keluar bukan karena hubungan intim, tapi karena ngelamun, ya. Tapi bukan mani, bukan. Kalau madi, walaupun dia intisari makanan dan minuman yang mengandung 4 unsur dalam makanan dan minuman tadi, maka madi
dipandang belum mengandung, belum atau tidak mengandung Nur Muhammad dia. Dipandang begitu. Lah, yang sperma dan ovum dia sudah benar-benar intisari. Lah, diyakini oleh seluruh ahli ma'rifah mani, sperma, ovum sudah mengandung ya 4 unsur tadi. Air, tanah, angin, api. Tapi substansi gaibnya yang meliputi air itu loh teman-teman. Jadi jangan difahami fisiklinya maninya doang. Bukan. Ini intisari yang sifatnya gaib. Yang dengan kegaibannya dia menyatu dengan fisikle sperma dan ovumnya itu loh. Oke? Ya. Nur Muhammadnya itu di situ. Nah, maka mani dan ovum diyakini oleh para arifin, orang-orang ahli ma'rifat, orang-orang yang sudah sampai Allah, ya, sperma ovum sudah ada kandungan Nur Muhammadnya. Nur Muhammad. Suatu yang abstrak yang menjadi intisari dari 4 unsur tadi, tapi abstrak, gaib, tapi meliputi fisikle sperma ovumnya itu. Nur Muhammad. Ada di sono. Ada di sono, teman-teman. Nah, dah. Ini sebelum nikah nih. Mani sebelum nikah. Nah, setelah nikah bagaimana? Nah, setelah nikah, suami istri berhubungan intim. Ya. Oke, tak? Suami istri berhubungan intim. Nah, Nur Muhammad bercampur toh? Sperma ovum bercampur, berproses. Nur Muhammad, pertemuan Nur Muhammad dari istri dan suami berproses, bercampur, berproses, terus. Nah, berarti Nur Muhammad berproses di rahim perempuan. Oke? Ya. Sperma ovum tadi lah. Secara fisiknya dia kemudian akan menjadi embrio dan seterusnya itu dah. Yang selalu diliputi oleh Nur Muhammad di situ, teman-teman. Secara gaib. Nggak bisa dilihat tentunya. Kedokteran juga nggak akan bisa melihat. Kedokteran hanya melihat perkembangan fisiknya saja. Alam ini disebut alam apa namanya? Alam rahim. Alam kandung. Alam kandung. Alam kandungan. Kalau ini banyak ayatnya, banyak hadisnya kalau ini. Kalau dibahas panjang, saya nggak akan bahas itu. Bahas panjang sekali dari lama nih perkuliahannya nanti. Dah, secara umum seperti itu. Jadi ketika suami istri berhubungan intim, sperma ovum ketemu, bercampur, berproses, berarti Nur Muhammad ada di kandungan apa tidak? Iya. Nah, Nur Muhammad ada di rahim ibu. Yang nanti endingnya 40 hari akan jadi bercampur tadi, 40 hari jadi gumpalan darah, 40 hari jadi gumpalan daging tadi. Coba teman-teman lihat dengan cermat, bapak-bapak, ibu-ibu ini, atau calon bapak, ibu-ibu, kalau ada yang calon ya. Saat proses ini terjadi di rahim, ngerti tak ibu-ibu itu? Ngerti apa enggak? Enggak ngerti toh? Yang proses dirimu ibu-ibu atau bapaknya, atau proses itu diproses oleh Allah dengan sempurna. Oleh Allah. Nah, coba. Jadi diri kita sebagai ibu juga dikendalikan oleh Allah. Ya toh, zat hidup yang liputin diri kita. Di dalam perut dirimu ada proses jasad. Proses jasad namanya Muhammad. Yang di dalam Muhammad ada Nur Muhammad nanti pada 120 hari nanti. Ini semua step by step, detik per detik perkembangan ini terus di manage oleh zat hidup, oleh Allah. Kita bapak nggak ngerti apa-apa, kita ibu nggak ngerti apa-apa proses ini. Nggak ngerti sama sekali.
Yang ngertinya dari physically ilmu luar. Oh begini. Tapi proses itu nggak kita ketahui. Dan kita nggak terlibat dalam proses itu. Karena memang yang memanage itu secara sempurna ya Allah sendiri. Ya zat hidup yang liputi ibu, zat hidup yang liputi si calon jabang bayi itu. Coba. Sebegitu sempurnanya kekuasaan Allah. Yang ada pada diri kita. Saking dableknya kita. Untuk ngakui Allah sebagai Tuhannya aja kadang Masya Allah beratnya, susahnya. Padahal yang diminta Allah hanya satu. Selalulah melihat aku ada dalam dirimu. Selalulah melihat aku zat yang selalu memanage dirimu. Selalulah melihat aku yang selalu memberi pada dirimu. Selalulah melihat aku sebagai zat yang memberi kenikmatan-kenikmatan pada dirimu. Tapi kita ya sering ogah-ogahan kok. Karena apa? Lagi-lagi karena nafsu. Logika ditutup nafsu. Kalau enggak semua orang jadi ahli jannah semua dong. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini pancingan-pancingan saja. Sebegitu sempurnanya. Begitu 9 bulan lahir. Bapak ibu nggak ngerti apa-apa. Yang paling di USG cowok cewek begitu. Nah, bapak ibu dak-dikduk. Wah anak saya nanti normal apa cacat. Nggak ngerti semua. Kalau Allah berkehendak normal. Kalau Allah berkehendak cacat. Jadi bapak ibu nggak bisa berkehendak apa-apa. Yang bisa berkehendak, yang berirodah, yang berkudroh, yang menetapkan, yang memprogram, yang melaksanakan program, ya hanya Allah saja. Zat hidup yang liputi bapak ibunya, zat hidup yang liputin ibunya dan rahimnya. Jadi kita tinggal nerima jadinya doang kok sebetulnya. Tapi nyadarin bahwa itu Allah itu susahnya setengah mati. Begitu toh faktanya secara umum. Masya Allah. Jadi kita, maka tidak aneh kalau Allah bilang wa kanal insanu zaluman jahula. Dan adalah manusia banyak zolimnya dan sangat-sangat bodoh. Ini yang dimaksud Allah kan seperti ini. Semua udah jelas kelihatan peranku kata Allah. Semua jelas kelihatan yang memanage dirimu itu aku. Tapi kenapa kamu keras kepala semuanya. Selalu meninggikan kepalamu sendiri, dirimu sendiri, egomu sendiri. Kenapa kamu tidak mendudukkan aku di atas dirimu? Dan kapan kamu mendudukkan aku di atas dirimu? Dan dirimu hilang karena sujud dan hudur kepadaku. Kapan kata Allah? Nah ini efek karena setan ditanam di diri kita. Kalau ini setan diambil oleh Allah, selesai semua jadi ahli surga semua. Ngerti apa enggak? Tapi Allah enggak mau semuanya masuk surga. Jadi kalau mau sampai surga, langkai dulu setan, jin, iblis yang ada dalam diri kita. Dan kita enggak mungkin melangkai jin, setan, iblis dalam diri kita. Enggak akan mungkin. Karena dia kuat, diberi otoritas oleh Allah. Caranya harus mendekatin bosnya. Gitu loh teman-teman. Dengan mendekatin bosnya, ini setan jin iblis akan dilemahkan oleh Allah yang menjadi bosnya setan jin iblis. Jadi kalau kita hakikatnya nggak bisa melawan ini, nggak bisa. Dia abstrak goib dalam diri kita. Nah, makanya mintanya ke Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, yang kedua zikir. Kembalinya nanti ke sana. Dah, paham ya teman-teman? Dah, ini paham ini ya? Ya, dah. Ini namanya alam rahim. Angkat Mas Ulum. Ya, dah. Teman-teman, setelah bercampur ya dalam proses demikian rupa sperma dan ovum tadi menjadilah jasad badan kasar dengan proses tahu sendiri ya 9 bulan itu ingat dalam proses itu kan kembali ke awal tadi sebetulnya semua makanan minuman itu sudah mengandung tanah air angin dan api tadi toh
dalam substansi abstraknya, intisarinya yang diliputi keabstrakannya tadi. Nah, ini kalau anak manusia sudah berproses, teman-teman, ya, sudah menyatu sperma ovum, ya, sudah menyatu, walaupun belum 120 hari, tapi sudah menyatu, sudah berproses. Ini sudah sah disebut jiwa atau nafas. Sudah sah. Nah, sudah sah. Apalagi nanti sudah menyatu. Quran juga sering menyebut. Kadang menyebut ruh, kadang menyebut jiwa atau nafas. Kadang menyebut qalb, hati. Dalam Quran macam-macam tuh. Nah, kalau didiskusikan sangat dalam sekali ini. Ini generalnya doang ini. Nah, hakikatnya teman-teman. Fase dari pertemuan sperma ovum sampai 120 hari. Ya, satu sisi bisa disebut jiwa sudah bisa disebut nafas, ya. Kalau dalam bahasa modern mungkin embrio kali ya. Nah, saya lupa dari pelajaran SD ya. Saya dulu suka ilmu-ilmu begini, udah lama nggak dibaca-baca. Ya, hakikatnya masih mati, hakikatnya masih mati. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa kok hakikatnya masih mati? Karena dimensi gaibnya, dimensi gaib Nur Muhammadnya, teman-teman. Dimensi gaib Nur Muhammadnya belum disatukan oleh Allah dengan dimensi Nur Muhammad yang berupa jasad yang hakikatnya intisari dari tanah, air, angin, dan api tadi. Mengerti? Belum disatukan. Karena itu masih mati. Ada pergerakan, tapi pergerakan itu masih ngambil dari ibunya, lewat plasentanya. Ya toh? Dia ada pertumbuhan yang secara energi tersuplai dari ibunya, lewat plasenta. Dia hakikatnya belum hidup. Hidup dimulai 120 hari. Fayangfuhu fihi ar-ruh, kata Allah dalam Quran dan kata Rasul dalam hadisnya. Nah, 120 hari, oke, sudah kegaibannya Nur Muhammad tadi disatukan dengan ya Nur Muhammad yang sudah berupa jasad dalam proses tadi, disatuin. Nah, nggak bisa dilihat oleh mata ini. Kedokteran juga nggak bisa melihat proses ini. Kemudian ada pergerakan. Dan pergerakannya dimulai dari atas, dari kepala. Karena napak tilas dari prosesnya Allah membuat Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu ketika dibuat oleh Allah, Nur Muhammad dimasukkan, roh dimasukkan ke Nabi Adam itu dari kepala dulu. Karena dalam sebuah hadis, roh itu berhenti di kepalanya Nabi Adam saja 100 tahun. Bayangin itu 100 tahun. Jadi Nabi Adam itu dicetak dalam proses waktu yang lama sekali. Di kepala 100 tahun. Baru kemudian ke bawah mata. Baru ke hidung. Baru ke mulut. Baru ke jantung. Baru ke perut. Baru ke kelamin. Baru terakhir di bagian kaki. Nabi Adam proses memasukkannya roh dari atas ke bawah. Dengan proses waktu sedemikian rupa dalam hadis. Dan itu juga kita begitu juga. Gitu teman-teman. Ya. Prosesnya dari atas dulu. Nah, nanti ngambilnya waktu kita mati, ngambil roh itu dari bawah dulu teman-teman. Dari kaki dulu, dari ujung kaki dulu. Ditarik pelan-pelan ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Lalu teman-teman yang sering menyaksikan orang yang sakaratul maut, pasti udah nggak aneh lagi itu. Perjalanan roh, bagian anggota tubuh yang sudah tidak ada dimensi rohnya, yang sudah tidak ada dimensi Nur Muhammadnya, pasti dia akan dingin, sangat dingin sekali bahkan. Nah, yang atas masih hangat. Itu perjalanan roh. Jadi perjalanan roh bisa dideteksi dengan tangan aja bisa. Oh sampai sini. Oh sudah sampai dada. Oh udah sampai tenggorokan. Nah, udah sampai, udah ketahuan.
dari panas dinginnya tadi. Yang paling lama nanti perjalanan roh, sinyal dari Allah memang udah begitu dari awal. Ada di leher ke atas. Nanti matanya akan sering lihat ke kanan, lihat ke kiri. Itu kata hadis teman-teman. Ketika ke kanan itu efek pengaruh malaikat. Kamu jangan bisa ditipu oleh setan, jin, iblis. Lewat atas nama istrimu, suamimu, anakmu, hartamu, jabatanmu, kepinteranmu, ilmumu, apa. Setan, jin, iblis benar-benar mengganggu di situ teman-teman. Nah, coba nanti teman-teman buktikan. Maka orang yang mau meninggal itu kalau nanti mata relatif melirik ke kiri, sudah. Nah, kalau ke kanan, dia efek dapat hidayah itu. Nah, di sini nanti yang main teman-teman. Yang main sejatinya adalah ketauhidan kita. Zikir. Di sini nanti. Puncaknya manfaat zikir itu nanti di sini teman-teman. Jadi jangan main-main dengan zikir teman-teman. Yang malas-malas zikir ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di sini nanti. Bagi orang yang oleh Allah sudah mendapat fadl rahmat izin biasa berzikir. Hatinya kan sudah biasa lurus ke Allah teman-teman. Dengan mudah meridhokan apapun. Karena semuanya sudah ketemu Allah. Enak Allah, enggak enak Allah. Dan perjalanan sakaratul maut adalah perjalanan yang tidak sederhana karena ini ibarat perang beranta apa itu Bratayuda ini ya perang terakhir ini dengan setan jin iblis ini nafsu ini yang sudah oleh Allah diberi rahmat fadl izin selalu mengistiqomahkan berzikir. Di sini buah terbesarnya insya Allah bifadlillah. Karena hatinya, pikirannya sudah bersih, jernih. Sudah selalu biasa ke Allah. Sudah ngerti jalannya pulang mau kemana. Maka hati pikirannya saya mau pulang ke Allah. Jadi udah jelas tujuannya. Jadi mau insya Allah setan ganggu kayak apapun. Rahmat fadl izinnya Allah meliputi, menguasai keadaan dari gangguan ini. Maka bifadlillah insya Allah ya tidak susah. Allahumma amin. Itu loh teman-teman. Iya. Efek zikir dalam pengertian yang 24 jam itu loh. Bukan hanya zikir sholat 5 waktu sunahnya gitu mah. Ya, mohon maaf bahasa tandanya yaitu masih kelas SD lah. Zikir yang kita maksud zikir 24 jam. Zikir sirnya yang khusus. Juga zikir umumnya. Semuanya selalu menjadi zikir. Kalau itu teman-teman amalkan. Bifadlillah birahmatillah. Insya Allah pulangnya jiwa kita, ruh kita, hati kita pada Allah enak. Bukan hanya itu bahkan. Karena hati sudah jernih, bersih. Nanti insya Allah beberapa hari sebelumnya sudah diberi feeling kuat oleh Allah. Jadi yang ngasih tahu Allah. Jiwanya itu loh. Sudah diberi ngerti oleh Allah. Kamu ntar lagi pulang. Bahasa kasarnya sudah dikasih tahu. Ntar lagi kamu akan pulang, mati. Itu efek dari zikir itu nanti begitu teman-teman. Gak percaya buktiin deh. Nah, insya Allah akan kayak orang-orang soleh itu. Oke. Nah, dah. Seperti itu gambarannya. Nah ini. Oke, kita lanjutin teman-teman. Ya. Nah, ini kita lihat nih. Roh, nyawa, hati. Jadi sebetulnya teman-teman. Masuknya Nur Muhammad. Ya, bercampur dengan 4 unsur tadi, tanah, air, angin, api, dalam pengertian substansi loh ya. Fisiknya itu, fisikly itu diliputi substansinya, gitu loh maksudnya. Kalau ilmu zahir kan lihatnya fisiklinya doang, substansinya nggak pernah dilihat. Nah kalau ilmunya para ahli ma'rifat, fisikly yang diliputi substansi gaibnya. Jadi pertemuan Nur Muhammad, ya, Ruh Muhammad
Nah, nama ini roh yang teman-teman sering sebut roh gitu saja. Dengan 4 unsur tadi, melalui proses percampuran sperma ovum tadi, menyatu. Pertemuan dimensi roh dengan 4 unsur tadi dalam dimensi gaibnya yang fisiklenya diliputi menjadi efeknya, maka jadilah namanya roh. Orang Indonesia nyebut roh, nyawa, hati. Jadi teman-teman. Nah, ini di fase 120 hari tadi. Umur 120 hari sampai mati. Matinya berapa, umurnya berapa, terserah Allah. Mau umur berapa, terserah Allah. Nah, oke. Maka jiwa, nafas yang sejatinya 4 unsur tadi juga bisa disebut roh. Juga bisa disebut hati. Karena memang Allah menyebut dalam Qur'annya, sesekali Allah menyebut roh dengan nafas. Sesekali Allah menyebut roh dengan hati. Sesekali Allah menyebut hati dengan nafas. Sesekali Allah menyebut nafas dengan roh. Makanya ulama berbeda pendapat. Oh, berarti 3 ini sejatinya sama. Hanya di sisi yang berbeda saja sebetulnya secara fungsi, tapi hakikatnya sama. Nah, gitu deh teman-teman ya. Maka di sini saya sampaikan, pada fase ini Quran sesekali menyebutnya nafas atau jiwa, roh atau qalb. Nah, itulah. Jadi satu. Nah, oke, angkat Mas Udum. Nah, oke teman-teman. Kala Nur Muhammad atau roh Muhammad atau orang sering menyebut roh saja, sudah bercampur dengan 4 unsur, percampuran dari sperma ovum tadi, dan jadilah roh yang secara fisikly meliputi sperma ovumnya tadi. Dalam proses 120 hari terus sampai 9 bulan, ringkas cerita ini, jadilah manusia yang sempurna. Lahir jadi manusia sempurna. Manusia yang sudah dengan jasad yang sesuai kehendak dan ketetapan Allah, ya toh, yang badan kasar, badan jasadnya populer disebut namanya Muhammad. Muhammad badan kasar ini tidak bisa hidup tanpa pasangannya. Pasangannya Muhammad, pasangannya jasad, pasangannya jisim, pasangannya badan kasar, pasangannya badan wadah ini namanya Nur Muhammad. Orang hanya sering menyebut roh Muhammad. Orang sering menyebut simpel roh. Nah, keduanya ketemu, jadilah kehidupan. Jadilah diri kita. Jadi diri kita ada 2 unsur secara global. Unsur badan kasar namanya jasmani, jasad, jisim, badan. Dan badan kasar ini terbuat dari 4 unsur tadi, clear. Kemudian badan kasar bisa bergerak dan seterusnya karena di dalamnya ditanam Nur Muhammad. Roh Muhammad. Umumnya orang enggak kenal nama lengkapnya. Hanya kenal roh. Padahal nama lengkapnya Nur Muhammad. Zahirnya namanya Muhammad. Batinnya namanya Nur Muhammad. Nama lengkapnya ini. Saya ulangi lagi. Badan kasar zahirnya namanya siapa? Muhammad. Namanya Muhammad. Ustadz, saya ganti Pak Ijo, silahkan ya. Ya, ini nama kok. Yang penting dirimu paham. Ya, janganlah karena hadisnya udah ngasih tahu begitu. Jangan ngarang sendiri-sendiri. Ya, tapi kalau jadi ilmuwan nyebut nama apa silahkan, mangga nggak masalah. Sah-sah aja itu sebutan. Ya, dalam istilah hadis pakainya Muhammad. Badan halus namanya apa? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Orang hanya sering nyebut apa? Ruh. Ruh.
Dah. Bisa dimengerti teman-teman? Sampai sini sudah paham insya Allah? Insya Allah. Iya. Oke. Coba teman-teman mikir. Teman-teman mikir yang panjang di sini. Tentang diri kita. Badan kasar yang disebut Muhammad asalnya dari berapa unsur tadi? 4. 4 tadi. Unsur. Tanah, air, angin, api. Tanah dari apa tadi? Air. Air dari apa tadi? Angin. Angin dari apa tadi? Api. Api dari apa tadi? Api dari apa tadi? Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad. Nah, jadi sejatinya badan kasar ini juga bahannya dari percikan Nur Muhammad. Nur Muhammad yang bermanifestasi dalam bentuk kasar. Paham nggak ini? Paham nggak ini? Iya. Kan nggak paham ruwet dong, nggak paham ruwet dong ini. Ustadz kok banyak Nur Muhammadnya gimana ini? Ya, oke, saya ulangi. Dah. Badan kasar kita, teman-teman, badan kasar kita, badan wadah kita, jasad kita, kan dari 4 unsur tadi? Ya toh? Kan kita makan, minum, mengandung 4 unsur tadi toh? Masih ingat toh tadi? Ya, tanah, air, angin, api. Tanah asalnya dari air. Air dari angin. Angin dari api. Nah, 4 ini efeknya dari panas. Tapi panas, api dari Nur Muhammad. Berarti 4 ini muncul dari Nur Muhammad. Nur Muhammad. Loh, ngerti nggak ini? Iya. Paham. 4 ini yang termanifestasi dalam wujud kasar harus disempurnakan dengan wujud halusnya. Wujud halusnya juga Nur Muhammad juga. Yang berupa abstrak, yang berupa gaib. Berarti kan Nur Muhammad yang bermanifestasi dalam wujud kasar, badan wadah, dan harus dibungkus dengan badan halus. Nur Muhammad juga. Nur Muhammad kasar, ketemu Nur Muhammad halus, jadilah manusia. Jadilah manusia. Paham apa enggak ini? Oh, ini kalau nggak paham ruwet nanti urusannya ini. Karena ini akan berfollow up loh ya. Paham insya Allah teman-teman? Insya Allah, Ustaz. Paham insya Allah ya? Ya. Dah. Jadi sejatinya badan kita zahir pun juga dari Nur Muhammad. Nur Muhammad, ya mentok-mentoknya ke Allah toh? Iya apa enggak ini? Iya. Mentok-mentoknya ke Allah. Mentok-mentoknya ke Allah nanti teman-teman. Ya. Nah. Berarti zahir Nur Muhammad. Sejatinya, hakikatnya. Walaupun tampilannya Muhammad. Tampilan air, tanah, api, angin. Angin, api. Karena itu perwujudan kasar. Nah, tapi api kan dari Nur Muhammad. Ketemu di situ. Oke? Nah, zahir juga sejatinya dari intisari Nur Muhammad. Ya toh? Yang badan halus. Ya memang sejatinya Nur Muhammad. Gitu lah. Tapi kalau kita boleh canda, sejatinya yang badan kita sejati itu yang zahirnya atau yang halusnya? Yang halusnya. Nah, yang halusnya. Yang rohnya. Yang Nur Muhammad yang dimensi halusnya. Yang merupakan percikan. Ini bahasa aja, ini bahasa ya. Kalau nggak dibahasakan gimana? Diem doang semuanya nggak paham. Yang merupakan percikan dari Allah. Yang merupakan ciptaan pertama dari Allah. Ya,
yang merupakan apalah pengembangan atau apalah bahasa kerennya tajallinya Allah, iradah kudrohnya Allah dalam bentuk badan halus itu tadi. Bisa dimengerti ini teman-teman? Ini nanti bahasanya dalam-dalam akan lebih gawat lagi, jadi harus paham. Ya, nah. Bisa dimengerti teman-teman? Sampai sini bisa dimengerti? Insya Allah. Jam berapa ini? Jam berapa? Udah jam ini ya. Masya Allah. Cukuplah sementara. Nah, nanti kita lanjutin pertemuan hari Rabu nanti. Nah, ada pertanyaan dulu untuk sampai sini mungkin teman-teman? Kita persilahkan. Mudah-mudahan semua diberi paham oleh Allah sehingga nanti ending-endingnya mau bagaimana nih? Ending-endingnya mau kemana sih ending-endingnya? Ending-endingnya biar kita tahu diri. Dirimu itu siapa? Sudah umur berapa puluh tahun nggak ngerti dirimu sendiri gimana? Kalau sudah tahu proses diri seperti tadi, jalan pulangnya gimana? Harus ngerti, ini ada ilmunya semua. Ya. Sekarang sudah sampai dunia, bagaimana kita kembali pulang ke zatnya Allah? Itu loh, nanti arahnya mau ke situ.